Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS. Kembali lagi di pelajaran saya, Biologi Peminatan, pertemuan kedua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini ada sedikit motivasi dari saya kutip dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bab pertama, nanti kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Bab pertama part 1. Ini baru part 1 karena nanti lumayan panjang materinya. Oke, peta konsepnya biologi ini dipelajari melalui yang namanya metode ilmiah. Cabang ilmu biologi itu ada 3 berdasarkan objek. Contohnya botani, zoologi, mikrobiologi, virologi, mikologi. Berdasarkan persoalan itu contohnya ada ekologi, toksikologi, taksonomi, teratologi. Kemudian berdasarkan tingkat kajian meliputi berbagai tingkatan, contohnya misalnya sitologi, histologi, fisiologi, organologi, biologi populasi, biologi molekuler. Sebenarnya ini mirip sama tingkat organisasi kehidupan ya. Nah, sekarang di biologi nanti kita juga akan mempelajari tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil yaitu molekul, selanjutnya sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, organisme atau individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Bu, itu apa sih? Jadi kan nggak perlu pusing dulu. Mungkin di SMP-nya ada yang masih ingat dan pernah mempelajari ini. Silakan ingat-ingat lagi pelajaran waktu SMP-nya, pelajaran IPA. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Selanjutnya, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Halo, sebenarnya biologi itu apa sih? Kan? Biologi itu asal katanya dari bahasa Yunani. Ada 2 kata, bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan, atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Kriteria pemilihan cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu yang lain. Nah, kenapa sih harus mempelajari biologi? Sebenarnya tuh manfaatnya untuk apa? Nah, manfaat biologi. Yang pertama, mempelajari biologi membantu kita mengenal diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mempelajari biologi membantu kita mengenal makhluk hidup di sekitar kita. Yang ketiga, mempelajari biologi membantu kita mengetahui posisi kita di lingkungan atau alam. Kemudian yang keempat, biologi adalah dasar pengetahuan untuk berbagai profesi. Next. Oke, selanjutnya kita yang pertama akan mempelajari tentang metode ilmiah. Belajar biologi dengan metode ilmiah. Ilmuwan memperoleh pengetahuan melalui suatu langkah tertentu yang sistematis. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengamatan, sehingga mereka menemukan suatu masalah yang harus dipecahkan. Untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut, ilmuwan menempuh cara-cara tertentu.
Cara yang dilakukan ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah dikenal dengan metode ilmiah. Dan inilah kenapa disebut dengan metode ilmiah. Oke, tahapan-tahapan metode ilmiah ada 7. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diteliti dan dicari jawabannya. Masalah yang dirumuskan harus dinyatakan dengan jelas. Biasanya rumusan masalah dibentuk dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah. Misalnya, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Variabel bebas dari rumusan masalah ini adalah cahaya matahari. Kemudian variabel terikat dari rumusan masalah ini adalah pertumbuhan kecambah. Nah, kenapa sih variabel bebasnya cahaya matahari? Kemudian kenapa variabel terikatnya pertumbuhan kecambah? Sebenarnya variabel bebas dan variabel terikat itu apa sih? Jadi, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Nah, kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Nah, jadi contoh dari rumusan masalah ini, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah, variabel bebasnya yang mempengaruhinya itu adalah cahaya matahari. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pertumbuhan kecambah, karena pertumbuhan kecambah itu adalah variabel terikatnya. Nah, kemudian yang kedua, tahapan metode ilmiah itu adalah mengumpulkan data melalui observasi. Lakukan penelusuran terhadap data atau keterangan, baik melalui studi pustaka maupun observasi di lapangan, guna memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan objek permasalahan. Jadi, data-datanya dikumpulkan, yang kita lihat, kita kumpulkan. Seperti itu. Yang ada di lapangan, kita kumpulkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dugaan sementara atau hipotesis. Nah, menentukan dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan. Dugaan yang dikemukakan harus berdasarkan data atau fakta yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian yang keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis. Dalam suatu eksperimen, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data eksperimen. Setelah tadi melakukan eksperimen, kita mengumpulkan data eksperimen. Semua gejala yang terjadi selama eksperimen diamati secara teliti dan dicatat dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya, menjawab pertanyaan yang dimasalahkan berdasarkan data yang diperoleh dalam eksperimen. Ini untuk mengetahui apakah hipotesis yang dirumuskan itu ditolak atau diterima. Kemudian yang ketujuh, mengulang kembali eksperimen. Mengulang kembali eksperimen bahwa jawabannya benar sampai jawabannya benar, itu eksperimen diulang dengan prosedur yang sama. Jika hasil yang diperoleh sama, hipotesis akan diterima. Dengan demikian jawaban masalah itu memang benar. Jadi diulang lagi sampai hasilnya tuh sama. Lanjut. Suatu produk sains tidak dapat diperoleh dengan cara coba-coba, tetapi harus diperoleh dari hasil pengamatan dan eksperimen. Sesuatu yang diperoleh dengan coba-coba tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, dalam belajar biologi harus mengembangkan sikap ilmiah. Nah, berikut ini dalam melakukan eksperimen ada sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, jujur, kemudian disiplin, rasa ingin tahu, kreatif, toleransi, menghargai orang lain, kerja keras, mandiri, objektif, tekun, terbuka, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi bisa kita lihat di sini. Ini ada virologi. Virologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian ada
mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Kemudian selanjutnya ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian di sini ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya ada entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Cabang-cabang ilmu biologi. Setiap cabang ilmu mengkaji lebih spesifik mengenai suatu objek permasalahan yang sedang dipelajari. Terdapat 3 dasar, yaitu cabang biologi berdasarkan objek, cabang biologi berdasarkan persoalannya, cabang biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Oke, yang pertama berdasarkan objek, cabang biologi yang didasarkan pada objek itu ada botani. Botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada zoologi. Zoologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ada mikrobiologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian ada virologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian selanjutnya yang kedua, berdasarkan persoalannya. Cabang biologi yang didasarkan pada persoalannya ada ekologi. Ekologi ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada toksikologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman pengaruh bahan kimia. Kemudian ada taksonomi. Taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup yang tadi tuh mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari molekul sampai biosfer. Kemudian selanjutnya ada biologi reproduksi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangbiakan, dan yang terakhir itu adalah teratologi. Teratologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cacat janin dalam kandungan. Oke, selanjutnya berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologi didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan itu ada sitologi. Sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi. Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada organologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang organ. Kemudian ada biologi populasi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang populasi organisme. Selanjutnya ada biologi molekuler. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul. Dan yang terakhir itu ada genetika populasi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Oke, selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan, mirip sama yang sebelumnya, yang berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nggak berbeda jauh, tadi ada molekul, sel, sampai ke biosfer. Oke, sekarang latihan. Bacalah materi di atas, kemudian kerjakan tugas di bawah ini, tulislah di kertas lembar buku biasa saja. Nah, tugas yang pertama ada 5 soal. Ini soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan biologi? Kemudian yang kedua, apakah manfaat belajar biologi? Kemudian yang ketiga, sebutkan langkah-langkah atau tahapan dalam metode ilmiah. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan variabel terikat dan variabel bebas? Tadi sudah dijelaskan. Buatlah rumusan masalah seperti contoh di materi ini yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tentukan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa dari rumusan masalah yang sudah kamu buat. Setiap anak beda-beda, ya. Oke, ini 5 ya, ini soal kelima maksudnya. Carilah objek kajian dari masing-masing cabang ilmu biologi di bawah ini. Yang tadi yang berdasarkan objek itu ada botani, zoologi, mikrobiologi, virologi. Selanjutnya berdasarkan persoalan ada ekologi, toksikologi, taksonomi, biologi, reproduksi, teratologi. Tadi juga sudah sempat dijelaskan, silakan kalian lihat lagi di video ini. Kemudian berdasarkan tingkat organisasi kehidupan ada sitologi, histologi, organologi, biologi populasi.
biologi molekuler, dan genetika populasi. Silakan kalian pelajari lagi, lihat-lihat videonya yang ada di sini. Nanti materinya juga saya upload bentuk PowerPoint-nya, dijawab di kertas lembar, kemudian di upload di Google Classroom, langsung di attachment di bagian Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.